kasih atas kesempatan yang diberikan. Shalom, damai di hati, salam sejahtera buat kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati keluarga yang berduka, keluarga besar Kusoy Moleong. Yang kami hormati Bapak Pendeta Edwin Semilat, Sarjana Teologi MA, selaku Gembala Jemaat GPDI Hosana Karombasan. Yang kami hormati perangkat pelayan yang ada di Jemaat GPDI Hosana Karombasan. Yang kami hormati para pejabat baik yang ada di pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, pemerintah Kota Manado maupun pemerintah yang ada di kabupaten kota yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang hadir di bangsal duka ini, pejabat TNI Polri yang kami hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir di bangsal duka ini. Yang kami hormati juga tentunya teman sekerja kami yang ada di lingkungan 8, ketua lingkungan 8, Tuan Muda. Ini belum kali ya, jadi kita mau panggil Bapak belum kali. Jadi Tuan Muda Karolus Jenau. Yang kami hormati juga para pelayan yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu. Mohon maaf kalau ada pejabat yang kami tidak kenal dan kami tidak dapat menyebutkan nama. Mohon maaf. Dan tentunya di siang hari ini orang bersyukur bahwa diberikan cuaca yang baik, cerah, sehingga ini pelaksanaan ibadah di siang hari ini tidak terasa terganggu. Kemudian tentunya keluarga yang berduka, keluarga besar Kusoy Moleong, tentunya bersyukur hari ini banyak warga yang hadir. Tentunya ini merupakan respon positif dari masyarakat terhadap keluarga besar Kusoy Moleong. Tentunya ketika melihat yang datang begitu banyak, walaupun ini hati berduka, tetapi harus bersyukur bahwa masyarakat memberikan perhatian kepada keluarga besar sehingga banyak yang menghadiri kegiatan acara pemakaman pada siang hari ini. Memang peristiwa kematian sangat menyakitkan. Siapapun dia ketika mendapat musibah seperti ini pasti merasa sangat kehilangan, sangat bersedih. Tetapi dalam kehidupan orang semua ketika menghadapi ini, tentunya orang masih ada Tuhan di dalam kerangka kehidupan. Pasti Tuhan melihat lebih jauh dalam kerangka kehidupan. Ketika dia memanggil ibu yang kekasih, Ibu Juliana Kusoy Moleong, dalam umur 78 tahun 11 bulan 18 hari, hampir 79 tahun. Tentunya keluarga bersyukur kepada Tuhan karena telah memberikan seorang ibu yang begitu perhatian dalam kehidupan keluarga besar Kusoy Moleong. Bagaimana dedikasi dia memberikan kehidupan kepada anak-anak, cucu-cucunya. Bagaimana perjuangan kehidupannya sejak masih dari ketika dia menikah, membesarkan
Jadi anak-anak tuh tentu banyak perjuangan yang dia hadapi. Bukan cuma senang yang dia hadapi, tetapi susah. Paling banyak susah kalau mau hitung-hitung. Karena melihat ini umur 78 tahun, itu perkembangan di masa 78 tahun 40 tahun ke belakang, orang dapat merasakan bahwa itu kehidupan sangat sulit. Dalam perjuangan kehidupannya, dia dapat membesarkan anak-anaknya, tentunya merupakan satu syukur, satu pujian kepada Tuhan bahwa dia sanggup membesarkan juga anak-anak. Tentunya kalau tidak dia bergumul kepada Tuhan, pasti dia yang akan berhasil. Tentunya lewat pergumulannya kepada Tuhan, kedekatannya kepada Tuhan, sehingga dia boleh berhasil membesarkan anak-anaknya. Tentunya keluarga besar mensyukuri ini, bahwa Tuhan telah memberikan seorang ibu yang tidak ada lain yang sama dengan dia. Tentunya harapan keluarga dan kami pemerintah, ketika ini mama yang kekasih tidak ada, tentu bukan memisahkan ini sanak saudara, tetapi mempererat ini kehidupan kerukunan keluarga. Berkaca dari pengorbanan ibu, tentunya ini kakak beradik harus berkaca dari ibu ke pengorbanan. Bagaimana dari pengorbanan yang dia berikan, dari pendidikan yang dia berikan, dari ajaran untuk mengikuti Tuhan, sampai jangan kasih hilang. Malahan lebih bertumbuh dan berkembang, karena ketika memelihara ini dari peninggalan, ini satu karya yang terbesar yang diberikan dalam kehidupan keluarga. Yang tak sama dengan orang lain. Jadi memelihara terus karya yang diberikan, sehingga boleh menjadi berkat dalam kehidupan keluarga besar Kusoi Moleo. Sehingga ketika ibu yang kekasih pergi, ini kakak beradik, anak cucu boleh menjadi berkat buat orang lain, menjadi berkat dalam kehidupan berjemaat, semakin rukun dan semakin dekat kepada Tuhan. Sehingga peristiwa kedukaan yang dialami oleh keluarga, pastinya ketika ada Tuhan dalam kehidupan keluarga, pasti akan diberikan penghiburan buat keluarga yang berduka. Mari selalu mengandalkan Tuhan dan selalu mengandalkan firman Tuhan dalam kehidupan keluarga besar Kusoi Moleo, tetapi juga ketika Tuhan hidup dan ada bersama-sama kehidupan keluarga, pasti apa yang diharapkan oleh keluarga untuk selalu bertumbuh dan berkembang dalam iman kasih Yesus Kristus tidak akan pudar. Ini harapan kami pemerintah yang boleh kami dapat sampaikan, dan tentunya ada beberapa penyampaian pemerintah yang harus kami sampaikan dan masyarakat harus mengetahui. Yang pertama tentunya ini penyebaran COVID-19 di Kota Manado semakin masif. Kegiatan-kegiatan suka duka yang ada di wilayah tentunya semua ada pembatasan. Sekarang orang Kota Manado masuk dalam level 4. Kami pemerintah menyampaikan, mengingatkan kepada masyarakat, tentunya kalau ada kegiatan-kegiatan begini memang dalam rangka memutus rantai penyebaran, tentunya kurang membatasi untuk berkumpul yang banyak orang. Tentunya yang pertama tentu
orang ini masker jangan kasih tinggal. Jadi ini masker harus tetap pakai, rajin mencuci tangan dan duduk pakai jarak. Jadi mohon maaf kepada keluarga, memang tadi malam kita suka ingat atau kepala lingkungan paling kurang setengah meter menjaga jarak. Karena orang mau bagaimana orang mau memutus itu mata rantai penyebaran. Orang yang nggak tahu ini orang yang ada datang so terkena atau belum. Jadi ini yang orang membatasi. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan begini, memang kami harus mengingatkan kepada keluarga maupun kepala lingkungan yang ada di wilayah. Itu kiranya mengatur ini kegiatan ini jangan sampai itu waktu duduk rapat. Kemudian yang kedua, tentu ketika orang mau memutus mata rantai ini penyebaran COVID-19, kami mengharapkan masyarakat yang belum vaksin untuk kiranya datang di tempat-tempat yang setiap hari ada vaksinasi. Karena ketika Bapak Ibu sudah divaksin, berarti Bapak Ibu memutus mata rantai penyebaran COVID-19, tetapi juga Bapak Ibu melindungi diri sendiri, tetapi juga melindungi keluarga Bapak Ibu. Banyak orang yang menyesatkan pada teman, sahabat karib, jangan vaksin. Karena paling banyak ini orangnya bilang ini 99, yang tetapi itu hanya hoax semua. Jangan dorang kasih terjerumus Bapak Ibu dengan hoax. Karena ketika Bapak Ibunya tidak vaksin, ketika terpapar dengan COVID-19, apabila ini Omikron, ketika kena pasti sangat parah. Kalau orang yang kena DP itu paling tinggi 5 hari, so paling lama 10 hari. Jadi tolong Bapak Ibu juga yang vaksin mengingatkan kepada yang belum vaksin untuk orang menjadi corong semua kepada yang belum vaksin. Ini lebih baik orang ke keluarga orang hindari, jangan sampai terpapar COVID-19. Karena ketika terpapar meninggal, dia nak kasih bawa di rumah, langsung bawa di tempat pekuburan. Jadi orang sangat menyesal juga. Pemerintah juga nak suka kalau meninggal punya nak mau bawa di rumah. Begitu juga Bapak Ibu. Orang keluarga cuma berdoa pun dari jauh, bukan main itu sakit hati dong. Karena dia bukan jadi begitu, karena orang kelalaian. Pemerintah selama mengingatkan, tetapi karena hoax yang lebih besar ada diingat, ini mau mengindahkan ini anjuran dari pemerintah. Jadi tolong Bapak Ibu yang hadir di Bangsal Duka ini untuk kiranya dapat mengingatkan dan menjadi corong kepada teman, sahabat, orang sekeluarga yang belum vaksin. Yang kedua, kami ingin menyampaikan bahwa dana lansia ada, tetapi Bapak Ibu, ini dana lansia bukan semua mendapat. Yang masuk lansia miskin. Jadi yang masuk dalam data base lansia miskin itu akan dapat. Jadi yang merasa nggak miskin, nggak mendapat. Jadi kalau nggak miskin, pun bilang miskin dong, akan kamu balik kan kalau Tuhan kasih itu berkat Tuhan yang kasih baik toh. Mengaku miskin, ketika Tuhan kasih miskin pasti orang yang nggak suka juga toh. Mari orang akan lebih dewasa lagi, karena program pemerintah juga
masih banyak yang akan dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, kami akan sampaikan, banyak sekali masyarakat yang bertanya, apa ini dana duka sebenarnya ada? Dana duka dialihkan ke pekuburan. Jadi Bapak Ibu, ini dana duka dialihkan ke dana pekuburan. Jadi kedepannya ini orang pekuburan akan dibuat sama semua. Jadi akan ditangani oleh pemerintah. Jadi yang Bapak tanya, siapa ini dana duka sebenarnya ada? Ini dana duka akan dialihkan ke pekuburan, dan pekuburan akan diatur oleh pemerintah semua untuk sama. DP panjang, DP lebar akan jadi sama semua. Tidak makan, semua dibagi sama rata. Jadi akan dikelola oleh pemerintah. Jadi tolong sampaikan kepada yang lain yang bertanya supaya tidak menyesatkan. Kemudian untuk Karomasan Utara, hari Selasa penyaluran dana ini miskin yang akan disalurkan oleh kantor pos. So dari hari Jumat disalurkan, dan ada tahap kedua yang mungkin bisa disalurkan oleh kepala lingkungan. Tetapi pada intinya Bapak Ibu yang sudah ada nama, kalau belum vaksin yang akan disalurkan. Jadi tolong yang belum vaksin untuk bervaksin. Kemudian yang keempat, di kantor lurah Bapak Ibu seluruh masyarakat yang tidak bayar ini pembuatan surat menyurat, tetapi Bapak Ibu harus melunasi. Ada pajak bumi bangunan, retribusi sampah, kemudian vaksin. Kemudian di kantor kelurahan Karomasan Utara, dalam pelayanan surat menyurat, masyarakat tidak dilayani untuk datang di kantor lurah. Jadi menghubungi kepala lingkungan, dan kepala lingkungan titik-titik di kantor lurah. Kemudian nanti orang bawa di Bapak Ibu ke rumah. Karena ini COVID-19 sementara DP banyak DP peningkatan, sehingga kami pemerintah Kelurahan Karomasan Utara membuat program ini. Jadi untuk pelayanan surat menyurat, masyarakat tidak diizinkan untuk datang di kantor lurah. Jadi di grup lingkungan ada, kalau ada di grup lingkungan, jadi sampaikan di grup atau telepon langsung ke kepala lingkungan apa-apa yang ibu bapak butuhkan dalam membuat surat. Jadi telepon ke kepala lingkungan, kemudian itu yang kami sampaikan tadi, harus lunas pajak bumi bangunan, lunas retribusi sampah, kemudian yang paling terakhir harus ada bukti vaksin. Kalau sudah lewat itu vaksin pertama, harus vaksin kedua. Jadi tolong bikin kemudahan kepada masyarakat dalam pelayanan pengurusan surat menyurat. Jadi kalau tidak jelas, telepon di grup atau masuk di grup, tanya, kita akan jawab itu. Karena kita di tiap lingkungan ada di dalam grup lingkungan. Jadi kalau Bapak Ibunya tidak jelas, komen di grup lingkungan, pasti kita akan jawab. Ini yang boleh kami dapat sampaikan, dan tentunya atas nama pemerintah Kota Manado, Bapak Wali Kota, Bapak Andre Ango bersama dengan keluarga, Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Richard Sualang bersama dengan keluarga Camat Wania, dan kami Lurah Karomasan Utara bersama dengan perangkat yang ada menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Ibu Juliana Kusumo Leong.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan memberikan penghiburan kepada keluarga, dan minta waktu kepada keluarga kami. Pemerintah Kelurahan Paramasan Utara akan membawakan puji-pujian bersama dengan teman-teman yang pernah menjadi bagian dari pemerintah Kota Manado, tapi mau menyanyi di Tampa. Jadi berdiri di Tampa, PKK, LPN, ketua-ketua lingkungan, dan mantan kepala-kepala lingkungan. Kami mohon berdiri di Tampa, dan orang akan membawa puji-pujian dengan lagu Tak Pernah Tuhan Janji. Jadi sebentar kalau ada puji-pujian berdiri di Tampa aja, dengan supaya orang menghindari tak pernah Tuhan janji. Tuhan puaskan jiwaku.